Mengkonfirmasi perihal pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat yang mengharamkan belajar di Pondok Pesantren Al Zaitun, kita langsung saja berbincang dengan Kiai Haji Jainal Mufid selaku Ketua LBM PWNU Jawa Barat. Selamat malam, Kiai. Selamat malam. Selamat malam. Iya, baik. Apa saja yang menjadi pertimbangan dan kemudian juga dinilai oleh PWNU Jawa Barat terkait dengan fenomena di Ponpes Al Zaitun hingga akhirnya mengharamkan untuk belajar di sana? Di antaranya adalah pertama, cara menafsiri Panji Gumilang Al-Quran dengan serampangan, ya. Seperti halnya memaknai tafassahu fil majalis itu ditempatkan untuk masalah sholat. Nah, ini adalah sebuah penafsiran yang serampangan, sangat menyimpang dari ajaran Aswaja dan termasuk penafsiran Al-Quran secara serampangan yang diancam oleh Nabi masuk neraka. Istidlal pihak Zaitun tidak memenuhi metodologi penafsiran ayat secara ilmiah, baik secara dalil yang digunakan ataupun madlul, makna yang dikehendaki. Penjiman istidlal Az-Zaitun dalam konteks ini karena beberapa hal. Pertama, beliau, Panji Zaitun, memaknai tafassahu, ya, itu dengan jaga jarak dalam sholat ini adalah sebuah kekeliruan, karena ayat itu, ya, itu adalah untuk merenggangkan duduk agar orang bisa duduk di majelis, gitu, bukan dalam sholat. Yang kedua bertentangan dengan hadis sahih, ya, yang menganjurkan merapatkan barisan, dan yang ketiga adalah bertentangan dengan ijma ulama yang menganjurkan merapatkan barisan. Jadi bukan dalam prakteknya, tetapi istidlal hukminya itu yang salah Panji Gumilang itu. Dan ini sangat berbahaya, dan Nabi mengancam barang siapa yang menafsiri Al-Quran dengan caranya sendiri itu akan diancam dengan neraka. Yang kedua, masalah penempatan perempuan dan non-muslim di antara jamaah syarat yang mayoritas laki-laki, dengan dalih ikut kepada mazhab Bung Karno. Ini sudah jelas, ya, tidak sesuai dengan tuntutan beribadah Aswaja, dan statement Bapak Gumilang Rihal di atas hukumnya haram. Ya, karena pertama, menyandarkan argumen fikih tidak kepada ahli yang kredibel. Yang kedua adalah menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat bahwa formasi barisan salat seperti di atas merupakan hal yang disyariatkan. Berarti syar'u malam yusro. Kemudian yang ketiga adalah cukup. Kemudian masalah yang lain adalah menyanyikan hafenu salam aleichem. Kita tahu bahwa relik ini adalah kental dengan agama Yahudi, baik dari segi kemunculan dan penggunaannya. Maka ini kami hukumi haram, karena menyerupai dan mensyiarkan tradisi agama lain. Kedua, mengajarkan doktrin yang dapat berpotensi menghilangkan konstitusi syariat perihal fikih, mengucap salam kepada non-muslim. Kemudian maka kita Basul Masail itu menyatakan haram, ya, memondokkan putra-putri kepada Pondok Az-Zaitun karena disebabkan menempatkan anak di tempat yang buruk. Baik. Ya. Jadi ada berbagai faktor. Ya, Al Zaitun ini sudah berdiri cukup lama, Kiai, kita tahu. Namun mengapa sebenarnya masyarakat ataupun juga PWNU Jawa Barat ini terkesan baru tergerak saat ini? Apakah memang karena kegiatan di Ponpes ini viral belakangan di sosial media? Betul. Karena memang dulu kita tidak mengetahui, ya, dalaman Az-Zaitun. Karena memang akses masuknya juga sulit. Yang kedua, hanya kabar-kabar selewat gitu. Ketika mulai viral dan banyak pernyataan Panji Gumilang di medsos, disitulah kita tergugah, ya, untuk mengkajinya. Bahkan apalagi ada berita dari jebolan NII, keluaran NII dengan berita yang seperti itu, kami tertarik untuk mengkajinya. Perlu diketahui bahwa kita
hanya dalam ranah kajian, ya, bukan kebijakan. Jadi kita hanya mengkaji tentang ajaran pemahaman Az-Zaitun. Nah ini belakangan ini lebih jelas dengan sering munculnya pernyataan kontroversi dari Panji Gumilang itu. Oke. Boleh dijelaskan sesulit apa aksesnya, mengingat memang kan ini organisasinya cukup besar, seharusnya bisa bersilaturahmi. Ya, pertama mungkin kali ini pondok besar yang tentunya punya aturan tersendiri ya, dengan izin dan sebagainya. Kemudian kita belum bisa masuk ke sana mengkaji ajaran-ajaran Az-Zaitun karena waktu itu kan belum begitu viral seperti sekarang gitu ya, dan belum muncul pernyataan-pernyataan dari para jebolan NII atau keluaran NII itu. Paling kita memaksakan kepada MUI yang memang itu adalah bagian masalah ajaran-ajaran sesat seperti itu. Nah, ketika belakangan ini muncul, kita tertarik, itu pun kita tidak masuk, hanya mengkaji dari YouTube dan juga hasil dari kajian MUI ya. Kemudian kita kaji ya, kemudian kita bahas oleh ulama-ulama Jawa Barat dalam Lajnah Bahsul Masail. Baik, informasi yang sejauh ini Anda dapatkan, apakah memang dari warga sekitar yang melaporkan ataupun memang ada kerabat yang sebelumnya pernah mengunjungi ponpes ini? Kita dapat informasi untuk membahas Az-Zaitun itu tentang masalah ajarannya. Nah, itu pertama adalah dari hasil penelitian Kanwil Jawa Barat. Ya. Itu kami baca, kemudian sebagai bahan, kemudian dari informasi masyarakat, juga dari media sosial, ya. Nah, kemudian kita kumpulkan seperti itu, kemudian kita kaji seperti itu. Baik, jika nantinya memang kegiatan di ponpes ini ternyata masih tetap berlangsung dalam beberapa waktu ke depan, apa langkah konkret yang akan diambil? Kita terus maju, LBM akan terus menyuarakan karena ini adalah ajaran dan paham yang sangat berbahaya dan menyesatkan bagi umat seperti itu. Maka kita menghimbau kepada pemerintah ya untuk menjaga akidah umat ini, untuk menjaga masyarakat dan umat Islam. Ya. Jangan sampai ya, menjaga masyarakat dari segala bentuk penyimpangan baik agama, budaya, norma yang berlaku. Menjaga konstitusi syariat, melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk kemungkaran sesuai tahapannya. Maka harapan kami pemerintah tidak dibenarkan melakukan pembiaran ya, terhadap segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh Az-Zaitun. Itu. Jadi terus kita akan menyuarakannya. Karena ini berbahaya dan kewajiban kita adalah nahil mungkar. Baik. Namun kalau kita berbicara terkait dengan kondisi sekarang, memang saat ini akses untuk masuk pun juga begitu sulit. Demo aksi massa juga belum bisa masuk, kemudian juga sejumlah organisasi pun juga belum bisa berkomunikasi dengan Ponpes Al-Zaitun sendiri. Apa langkah yang akan dilakukan? Kita dengan semua unsur ya, stakeholder, kita bersama-sama ya untuk bisa mengkaji tentunya dengan pemerintah, dengan Polri, dengan TNI ya, dengan MUI untuk sama-sama dialog dengan Az-Zaitun atau memanggil Panji Gumilang keluar untuk bisa berdialog seperti itu. Ya, kita terus berupaya, walaupun terus dihalangi, terus kita akan berupaya ada yang lebih berhak ya untuk bisa menangani, karena wilayah kita LBM ini hanya sebatas kajian saja. Jadi untuk kebijakan dan lain sebagainya itu ada di pihak yang berwenang, yaitu pemerintah. Baik, tapi ada satu hal yang mungkin jadi pertanyaan, apakah pernah dari PWNU Jabar sendiri ada yang pernah melakukan kegiatan ataupun juga belajar di Ponpes Al-Zaitun? Belum pernah. Belum ada sama sekali. Karena kita orang-orang NU sudah banyak tahu tentang ajaran ya, Az-Zaitun itu tidak sesuai dengan ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi yang sudah tahu, mereka tidak akan memondokkannya ke sana. Tanggapan NU Pusat seperti apa Pak terkait dengan kajian PWNU sendiri? Tadi siang kita dikunjungi oleh NU Pusat, ada pertemuan, kita hanya memberikan draft dari hasil Bahsul Masail ya, kita kepada MUI Pusat. Mungkin nanti MUI Pusat mengkaji ya, dan juga ya entah, saya kurang tahu juga, MUI Pusat belum
memberikan pernyataan, baru kita memasukkannya tadi siang. Baik, kita akan tunggu perkembangannya lebih lanjut. Terima kasih sekali lagi Kiai Haji Zainal Mufid selaku Ketua LBM PWNU Jawa Barat atas waktunya di Berita Satu Malam hari ini.